Bang, coba bongkar Oppo A5X. Oke, nah kebetulan banget nih ada Oppo A5X yang masuk. Yuk langsung aja kita bongkar. Seperti biasa, pertama kita panaskan terlebih dahulu. Jangan lupa dicetrekin ya. Untuk suhunya kita setting di 85. Setelah 5 menit lebih kita angkat, terus kita pindahin ke mesin vakum seperti ini untuk membuka baterai covernya. Sambil diputar secara perlahan. Nah, ini dia sudah mulai terangkat. Oke, cukup. Lanjut buka menggunakan suction cup. Oke, ini dia sudah terlepas. Nah, ini dia penampakan Oppo A5X tanpa casing belakang ya. Sekarang kita lanjut untuk membuka semua bautnya. Oke, selesai. Jangan lupa kita lepaskan untuk slot SIM-nya. Selanjutnya kita lepaskan bagian middle frame atau casing samping ya. Oh ya, untuk Oppo A5X sendiri sudah tahan debu dan air dengan peringkat IP65 ya. Angka 6 berarti perangkat ini benar-benar kedap debu. Artinya debu tidak dapat masuk ke dalam perangkat. Untuk angka 5 sendiri menunjukkan perangkat dapat menahan semprotan air bertekanan rendah dari segala arah. Tapi bukan untuk direndam ya. Oke, lanjut. Sekarang kita lepaskan bracket mainboard. Kemudian lepaskan speaker box. Lepaskan sensor fingerprint atau sidik jari. Harus hati-hati ya, jangan sampai sobek. Lanjut kita lepaskan semua konektor fleksibel, konektor baterai, konektor sub PCB, kemudian konektor LCD. Selanjutnya kita lepaskan baterai. Untuk cara melepaskan baterai sendiri, kita harus mengikuti sesuai prosedur ya. Jangan pernah kalian lepaskan baterai dengan cara mencongkelnya ya. Nah, caranya tuh seperti ini. Kalian teteskan etanol terlebih dahulu di bagian isi tirnya, kemudian dimiringkan, lalu tarik ke arah samping seperti ini. Nah, sudah terlepas. Nah, ini dia untuk baterainya. Lanjut kita lepaskan isi tirnya atau pembungkus baterainya. Kita lepaskan juga untuk spons isolatif, kemudian fleksibel bawah. Karena bagian fleksibel itu nempel banget ke isi tir, khawatir ketarik dan putus. Lanjut kita lepaskan kabel RF. Kemudian lepaskan sub PCB. Nah, untuk Oppo A5X sendiri sub PCB-nya ada 2 ya. Nah, ini cara yang benar untuk melepaskan sub PCB yang keduanya. Lepaskan satu baut yang ada di PCB. Warna bautnya mirip di brand Orange ya. Lanjut lepaskan kamera terlebih dahulu biar nggak kepegang ya. Kemudian lepaskan mainboard atau PCB utama. Nah, di sini tuh terdapat banyak IC dan tempatnya penyimpanan semua data-data kalian ya. Adanya tuh di sini. Jangan lupa untuk thermal paste-nya kita bersihkan terlebih dahulu karena nanti bakal diganti dengan yang baru. Nah, ini dia udah selesai untuk proses pembongkarannya. Untuk penempatan part-partnya boleh kalian tiru ya, biar lebih rapi dan tertata dan gak ketuker juga tentunya. Lanjut, sekarang kita proses assembly atau pemasangan ya. Pertama kita berikan thermal paste terlebih dahulu. Kita ikuti alurnya ya, ngebentuk huruf Z. Lanjut kita pasang mainboard atau PCB utama. Cara pasangnya kalian masukkan bagian atas terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini. Pastiin kiri kanannya sudah rata. Lanjut kita pasang bautnya. Kemudian kita pasang fleksibel LCD. Lalu pasang kameranya. Pasang sub konektor USB. Pasang sub konektor headset. Cara pasangnya jangan salah ya, ikuti sesuai yang di video ini. Lanjut kita pasang kabel RF. Kemudian masukkan ke celah bagian samping. Dan pasang kedua konektor fleksibel. Lalu pasang juga konektor bagian atasnya. Diurut dan dielus-elus ya biar rapi. Jangan lupa ya pasang kembali spons isolatifnya. Jangan kayak si Anu ya, malah dibuang-buangin. Oke, ini dia selesai dan rapi ya. Lanjut kita pasang speaker box-nya.
Pastikan terpasang rata ya. Oke, selesai. Lanjut kita pasang baterainya. Pastikan terpasang rata ya. Kemudian pasang sensor fingerprint. Kemudian pasang bracket mainboard. Oke, selesai. Lanjut kita pasang middle frame atau casing samping. Kita pasang terlebih dahulu untuk sensor fingerprintnya. Dan pastikan di semua sisi terpasang rata ya. Oke, selesai. Lanjut kita pasang ke semua bautnya. Oke, selesai. Lanjut kita bersihkan sisa double setnya. Kita ganti dengan double set yang baru. Buka plastik pelindungnya. Lanjut kita pasangkan untuk baterai covernya. Kemudian diratakan dan pastikan pas ya. Sekarang kita coba tes nyalakan. Oke, berhasil nyala ya. Pasang kembali slot SIM-nya. Oke, ini dia berhasil masuk menu. Seperti biasa, jangan lupa untuk dicek fungsional dan hasil pengecekan pun normal semua. Oke, mungkin sampai di sini aja video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa dukung terus channelnya Mr. Dennis dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen. Saya Dennis izin pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.